Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasnita. Jadi di video kali ini aku akan bahas salah satu tes pada saat mendaftar menjadi perawat di Jepang, yaitu mengenai tes kesehatan. Ikutin terus ya. Mengenai tes kesehatan untuk bisa menjadi perawat di Jepang, biasanya yang banyak ditanyain oleh teman-teman semua ke aku itu seputar gigi berlubang, memakai kacamata, tinggi badan, berat badan, kemudian riwayat penyakit tempo dulu, tato, dan lain-lainnya. Jadi di video kali ini aku akan bahas tuntas mengenai tes-tes yang akan diperiksa pada saat tes kesehatan. Kemudian juga aku akan berbagi tips untuk bisa lolos tes kesehatan. Mengenai item-item yang akan diperiksa pada saat tes kesehatan, itu daftarnya ada di samping sini. Kalian bisa lihat sendiri daftarnya ada di samping sini ya. Kemudian untuk pertanyaan teman-teman mengenai gigi berlubang, yang pertama itu banyak banget yang nanyain mengenai masalah gigi berlubang. Untuk gigi berlubang itu nggak ada masalah, karena sama sekali tidak mengganggu pekerjaan. Akan tetapi, untuk jaga-jaga, sebaiknya kalian tambal dahulu gigi berlubang kalian sebelum kalian mengikuti tes kesehatan. Karena ada beberapa rumah sakit yang mempersulit, tapi jika kalian beruntung, kalian dapatnya rumah sakit yang nggak mempersulit, ya alhamdulillah. Tapi takutnya kan nanti kalian dapatnya yang rumah sakit yang mempersulit. Jadi sebaiknya sebelum tes kesehatan itu kalian tambal terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu mata minus dan memakai kacamata. Itu sama sekali nggak ada masalah, karena aku sendiri, aku pribadi juga selama kerja itu aku memakai kacamata. Selama itu tidak mengganggu pekerjaan, itu boleh-boleh aja. Jadi jika kalian memiliki mata minus, nggak usah khawatir, kalian masih tetap bisa lolos di tes kesehatan ini. Untuk masalah mata yang benar-benar nggak bisa ditoleransi itu, yaitu adalah buta warna. Jelas banget itu kalau udah buta warna, jelas nanti nggak akan lulus. Kenapa? Karena ada banyak banget tindakan-tindakan yang akan berhubungan dengan warna. Misalnya kayak pemberian obat. Pemberian obat itu ada yang berwarna, jadi kalau misalnya buta warna itu kan tentunya akan berbahaya. Jadi ya tidak boleh buta warna. Belum lagi untuk pemeriksaan fisik. Kita kan merawat lansia dengan berbagai masalah kesehatan kan. Nah, pada saat pemeriksaan fisik, misalnya pada saat keadaan real pasien ini benar-benar lagi keadaannya tidak baik, itu kan nanti bisa kelihatan misalnya dari warna kulit, warna kuku, itu kan bisa lihat dari situ juga kan. Jadi kalau misalnya udah buta warna, ya nanti akan mengganggu pekerjaan. Belum lagi, tambah lagi misalnya kalau misalnya di pasien itu ada memar atau ada apa, itu kan juga memunculkan warna kan. Belum lagi juga ada tindakan-tindakan lain. Misalnya banyak sih tindakan-tindakan yang berhubungan dengan warna itu banyak. Misalnya kayak kalau di tempat aku itu ada omutsu atau pampers. Nah, pampers itu biasanya untuk ukuran itu dibedain dengan warna. Jadi nggak ada tulisan ML, S-nya itu kalau di perusahaan kalau di tempat aku kerja itu nggak ada tulisan ML, S, XL itu nggak ada. Jadi dibedain dengan warna. Jadi buta warna itu benar-benar nggak boleh. Kalau buta warna itu jelas banget nggak lulus. Kemudian lagi yang selanjutnya yaitu mengenai tinggi badan dan berat badan. Memang dalam item yang akan diperiksa itu ada emang ada untuk mengukur tinggi badan dan berat badan, ada item yang akan diperiksa. Tapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Jadi kalau kalian merasa kalian pendek atau kalian terlalu tinggi atau kalian terlalu gemuk, nggak usah khawatir karena nggak apa-apa. Kalian masih tetap bisa lolos. Untuk ukuran tinggi badan dan berat badan itu nggak ada batas minimal dan batas maksimalnya, itu nggak ada. Jadi ya kalian pede aja. Karena aku pribadi juga aku nggak terlalu tinggi, jadi ya nggak apa-apa. Yang selanjutnya mengenai masalah tato dan tindik. Untuk tato dan tindik itu nggak boleh, karena nanti pada saat mendaftar itu ada dokumen
yang harus kalian lengkapi yaitu surat pernyataan bahwa kalian tidak pernah bertato dan tidak bertindik. Jadi untuk yang tato dan tindik itu nggak bisa. Tapi jika kalian sudah berada di Jepang itu boleh-boleh aja. Kalau pada saat mendaftar jelas itu tidak boleh. Tapi pada saat berada di Jepang ada senpai aku itu bertato, dia nggak apa-apa. Tapi ya selagi masih mendaftar sebaiknya jangan. Kemudian lagi ada pertanyaan, Kak, nanti pada saat tes kesehatan ditelanjangi nggak, Kak, untuk melihat tato dan sebagainya itu? Itu tergantung dari rumah sakit di mana kalian periksa. Ada rumah sakit yang benar-benar ditelanjangi untuk memeriksa apakah ada tato, tindik, dan sebagainya. Tapi ada juga rumah sakit yang sama sekali nggak ada sampai menelanjangi, itu juga ada. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai, Kak, aku dulu pernah riwayat penyakit ini, riwayat penyakit itu. Untuk riwayat penyakit itu kan riwayat penyakit itu kan dahulu. Jadi selama sekarang kalian udah benar-benar sembuh, udah benar-benar negatif, jadi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kecuali kalau sekarang kalian masih positif, jelas itu nggak boleh. Jadi untuk riwayat penyakit nggak apa-apa, nggak usah khawatir, insya Allah masih tetap bisa lulus. Kemudian juga lagi ada ambeien. Untuk ambeien itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi ada pengalaman teman aku, ya karena teman aku ini periksanya di rumah sakit yang mempersulit, jadi ambeien tidak diluluskan. Tapi ada juga yang mereka periksanya di rumah sakit yang tidak mempersulit. Untuk ambeien nggak apa-apa, tetap lulus. Karena kan ambeien sama sekali tidak mengganggu pekerjaan, jadi tetap bisa lulus. Jadi mengenai tes kesehatan ini yang benar-benar nggak boleh, yang benar-benar tidak akan diluluskan, itu adalah penyakit-penyakit yang menular dan penyakit-penyakit yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kenapa? Karena kita ke Jepang ini kan bekerja untuk merawat para lansia, untuk membuat mereka sehat seperti itu kan. Untuk membuat mereka bisa beraktivitas secara normal seperti itu kan. Nah, kalau kalian sendiri nggak sehat, ya gimana kalian bisa merawat para lansia? Dan juga jangan sampai kalian itu membawa penyakit buat mereka. Jadi untuk yang penyakit-penyakit menular itu jelas banget tidak akan diluluskan. Terus lagi juga penyakit-penyakit yang selama tidak mengganggu pekerjaan itu nggak apa-apa, kayak kacamata, gigi berlubang, itu kan benar-benar tidak mengganggu pekerjaan, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kecuali penyakit-penyakit yang mengganggu pekerjaan itu jelas banget tidak boleh. Misalnya kalian pincang atau cacat apa gitu kan, itu kan akan mengganggu pekerjaan, jelas itu nggak boleh. Terus lagi kayak buta warna juga itu akan mengganggu pekerjaan, itu juga jelas nggak boleh. Oke, itu aja kayaknya. Kemudian untuk tips-tips lulus tes kesehatan, kalau untuk tips-tipsnya dari aku yaitu kalian cukup olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur yang teratur, tidur tepat waktu, kemudian lagi minum air putih, minum susu beruang juga boleh 1 kali 1 hari. Untuk yang beredar kabar-kabar kayak misalnya minum kecap, tambah lagi apa lagi tuh, minum Sprite, apalagi tuh, minum susu kental manis biar pada saat rongsen paru-parunya bersih. Banyak kan kabar-kabar yang info-info yang seperti itu kan. Kalau menurut aku pribadi sebaiknya nggak usah diikutin yang seperti itu. Kayak minum susu kental manis 1 botol biar pada saat rongsen paru-parunya bersih, itu jangan. Bukannya malah hasil rongsen paru-parunya bersih, yang ada malah kadar glukosanya yang naik. Jadi menurut aku untuk yang seperti itu nggak usah diikutin. Jadi ya saran aku cukup jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidur tepat waktu, banyak minum air putih. Itu aja saran dari aku. Oke, aja informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai kebingungan dan kekhawatiran teman-teman untuk tes kesehatan ini. Oke, jika kalian suka
channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, yang ada di bawah sini. Supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.